Mobilnya diesel, hybrid, harganya di bawah 150 juta, DP cuma 5 jutaan. Ini bener-bener langka bos. Suzuki R3 diesel hybrid 2017. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Welcome back para lekus kalian di mobilbagus.id bersama gua Jose. Hari ini kita mendapatkan satu unit yang spesial dan langka pastinya di jalan, yaitu Suzuki R3 diesel hybrid 2017. Bayangin nih, udah diesel terus hybrid lagi. Kebayangkan seirit apa? Nanti kita ulas sampai habis ya. Tapi kita nggak bakal review terlalu detail karena kita hanya review kondisinya aja karena mobil ini dijual. Seperti yang tadi gue sebutin, di harganya di awal tuh murah lah. DP-nya nggak nyampe 5 juta dan harganya di bawah 150 juta. Nanti kita jelaskan di beberapa bagian video, jadi jangan di skip ya. Sekarang kalau kita lihat di bagian depannya, kalau dilihat cat-catnya nih ya, aman semua guys. Nih, di bagian depan nih paling cuma ada kotoran-kotoran aja nih ya. Maksudnya kayak noda, dan ini masih bisa hilang kalau dipoles. Dan kalaupun ada baret-baret, itu baret-baret halus yang masih bisa dihilangin kalau misalnya dipoles. Karena setiap pembelian di Allison Automobil mendapatkan free cuci dan free poles bos. Nah yang ini headlampnya seperti biasa ya, lampunya dia belum LED, menggunakan halogen semua full sampai ke bagian stop lamp. Maksudnya fog lamp ya. Sekarang kita lihat bagian sampingnya guys. Nah di bagian sampingnya dia lucu ya, ada logo di DIS. Nah bukan VVTi ya, karena bukan bensin dan ini mobilnya diesel. Nah untuk di bagian samping ini, terutama di bagian ban ya, depan belakang semuanya masih terawat banget dan nggak botak ya. Jadi sudah diganti dan dia mereknya GT Radial. Untuk bagian depan dia menggunakan cakram, sementara di bagian belakang tromol. Nah untuk di bagian velgnya sendiri ya wajar sih, ada beberapa baret-baret kecil ya karena mungkin kena trotoar atau gimana, tapi baret dikit nggak ngaruh. Nah kalau kita lihat di bagian kaca spion, yang menarik adalah di bagian R3 ini dia sudah auto retract. Nah biasanya kan R3 tuh 2016an gitu ke bawah ya, dia spionnya masih menggunakan otot ya, kecuali di bagian elektrikalnya tuh paling cuma buat ngatur kiri kanan depan belakang gitulah. Tapi kalau untuk retracknya sendiri ngelipatnya dia sudah auto. Nah untuk di bagian atas dia masih ada talang air, kemudian juga kalau kita lihat di bagian bawah semuanya masih mulus, gak ada bekas insiden ya. Kalau kita lihat di sini nih tuh rata ya bagian sela-selanya, jadi masih oke banget. Sela-sela depan juga masih oke banget. Nah di bagian atas juga masih full banget, pokoknya warnanya nggak ada yang pudar maupun belang, jadi nggak ada indikasi bekas ciuman atau bekas atlet renang. Di bagian atas spionnya, maksudnya antenanya masih menggunakan tanduk unicorn ya. Nah di bagian belakang ini dia tempat buat ngisi bahan bakarnya. Ini biasa nih kita ngomongnya ini tempat tangki bensin ya. Nah ini nggak pakai bensin broku, ini pakai solar atau Pertamina Dex atau semacamnya ya, pokoknya itulah. Oh iya, ini informasi aja. Jadi kayaknya kalau misalnya diisi Solbus kayaknya kurang ya, karena kan ini pakai hybrid. Jadi kami lebih rekomendasikan bahan bakar yang oktannya lebih tinggi lah, kayak Pertamina Dex atau Dexlite. Ya minimal pakai kayak gitulah, biar mesinnya lebih awet. Oke, sekarang kita lihat di bagian belakangnya. Nah, di bagian belakangnya atas sebotak ya, jadi kayak nggak ada spoiler gitu, kayak kerasa agak aneh aja. Tapi ya udahlah, namanya juga mobil keluarga, nggak dikasih spoiler masih oke banget. Di bagian atas masih mulus, paling ada jamur-jamur sedikit ya. Dan sekali lagi ini bisa dihilangin dengan free poles. Kemudian juga logo R3-nya masih shining bright ya kan. Dan kebetulan ini habis hujan ya guys, jadi agak basah-basah sedikit. Dan kemudian untuk fitur keamanan sendiri di belakang ini nggak ada kamera mundur, tapi ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang. Nah kalau kita buka sekarang, tampilannya seperti ini. Untuk bagian hidroliknya, bagasinya nih masih kuat banget, masih mulus ya. Nih, nggak ada indikasi kendor atau segala macam. Dan di bagian belakang tampilannya seperti ini. Nah, untuk ban serepnya biasanya ada di bawah sini ya guys. Kita lihat dulu. Oh, tidak ada. Ternyata ban serepnya di bawah sini. Ini dia, ban serepnya. Oke, untuk di bagian bagasi memang nggak terlalu luas karena mobil ini kan 3 baris. Sesuai namanya, R3. Jadi filosofinya R3 adalah
row 3 seat. Anjay, so tau banget. Tapi beneran. Jadi itu filosofinya kenapa dinamain R3, karena dia kursinya 3 baris. Dan kalau kita ini tarik, ini dia bisa dilipat, nggak terlalu rata sih. Tapi ya intinya kalau buat naro barang itu muat banyak pokoknya. Nah, kami juga penasaran bentuk mesinnya. Sekarang mari kita lihat sektor mesinnya. Tampilan dapur pacunya seperti ini. Dan perlu kita garis bawahi dulu, ini sekali lagi mesin diesel. Jadi mobil ini kami simpulkan cocok untuk buat kalian yang lagi cari kenyamanan, keamanan, dan keiritan. Kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Karena mesin dieselnya ini agak unik ya. Dia di bawah mesin bensin. Biasanya kan kalau misalnya mesin bensin tuh lebih rendah ya daripada mesin yang diesel. Ya kayak contohnya pabrikan sebelah Toyota banyak lah. Tapi yang ini di bawah mesin bensinnya. Mesin bensinnya biasanya 1400 cc, tapi yang mesin diesel ini cuma 1300 cc. Tapi yang penting dikasih hybrid bro. Jadi Suzuki mengklaim bahwa konsumsi bahan bakarnya itu bisa mencapai 1:20 sampai 22. Waduh gila, irit banget bosku. Jadi kalau misal dipakai buat kemacetan di perkotaan, kalau misalnya mau dipakai keluar kota juga pastinya nyaman dan irit banget. Cuma kalau misalnya untuk tenaga jangan terlalu jangan terlalu berekspektasi tinggi gitu. Ya namanya juga mobil keluarga, buat apa sih buat ngebutan. Oke masyarakat guys dan laikus kalian, kalau misalnya sudah dilihat di bagian mesin-mesinnya ini juga bagian cupnya masih oke banget, dan peredamnya ini masih ada, berfungsi dengan sempurna. Dan kalau kita lihat ya, boleh mendekat sedikit. Nah di bagian sasisnya nih, dia kayak nggak ada bengkok atau keriting. Karena kalau misalnya ada bentuk bengkok yang keriting dikit, itu ada indikasi bekas perbaikan, bekas tabrak. Dan sepertinya juga kalau misalnya karat-karat dikit juga paling sedikit ya, bukan karat karena banjir, tapi ya wajar lah karena angin atau oksigen. Jadi juga tidak ada bekas lumpur-lumpur, jadi menandakan tidak indikasi bekas atlet renang. Nah kalau udah puas lihatnya mesin, luar segala macam, sekarang belum puas kalau kita belum lihat bagian interiornya. Let's go. Gimana? Interior warna beige itu bener-bener favorit banget. Dan kalau kalian lihat di bagian kursi, bagian dashboard, nanti ditampilkan footage-nya itu bener-bener kece banget karena minusnya hampir tidak ada. Ya paling ada sedikit-sedikit kayak pun kotor-kotor, dan itu sekali lagi masih bisa dibersihin. Untuk jamur-jamur nih tidak ada. Kemudian kalau kita di bagian kulit setirnya nih juga masih oke banget. Dan sesuai dengan umurnya ya, juga di bagian persneling, rem tangan, tuh semuanya warna bener-bener oke banget. Jadi belum ada indikasi kayak pemudaran gitulah. Oke banget pokoknya. Dan bentuk kuncinya dia masih seperti ini kayak R3 biasa ya, immobilizer key dia. Nah sekarang kita dengerin suara mesinnya. Biasanya diesel terkenal kasar nih, sekarang kita coba ya R3 ini. Jangan lupa ini transmisi manual. Dan kita tekan kopling, injak maksudnya, nyalain. Oke. Jadi getarannya tuh tadi cuma pas lagi start awal aja ya, itu kayak rada geter-geter gitu. Tapi selebihnya untuk di bagian sini juga aman pokoknya. Nah kalau misalnya di bawah jalan nanti nggak berasa, kita sambil lihat ya nanti pas lagi jalan. Untuk di bagian tengahnya ini dia nggak ada head unit ya, dia bentuknya seperti ini, beda sama R3 GX yang tipe elegan, dan dia bentuk manual seperti ini. Untuk di bagian setirnya maksudnya bagian tilt up tilt down-nya masih berfungsi dengan baik ya, tuh masih aman. Dan untuk tombol-tombolnya semua masih berfungsi dengan baik ya. Di bagian power window depan, kemudian juga bagian belakang nih, nah semuanya masih aman. Kemudian yang unik juga kita bahas sedikit di bagian kanan nih, dia ada idling stopnya nih untuk khusus R3 diesel hybrid ini. Bisa kita nyalain maupun kita matiin. Jadi bisa berkendara lebih irit kalau misalnya lagi di kemacetan, misal stop and go, itu berguna banget pokoknya. Dan di bagian speedometernya nih dia ada tulisan SHVS atau singkatannya dari Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Jadi itu sistem hybrid yang dikemukakan oleh Suzuki pada tahun 2016. Mobil ini cuma 2 tahun ya umurnya, 2016 sampai 2018 doang. Dan yang istimewa juga kilometernya baru di angka 70 ribuan. Jadi hitungannya masih low dan masih halus banget. Ini bener-bener minor banget kondisinya bro. Enak pokoknya. Sekarang kalau kita lihat sudah di bagian depannya ini banyak banget yang masih oke. Sekarang kita lihat di bagian kursi kedua dari R3 ini. Let's go. AC-nya juga udah double blower. Ini kita masih bisa nyalain dan matiin.
Dan ini dingin banget bro, jadi kita matiin aja ya. Untuk di bagian kursi baris keduanya bener-bener favorit dan juara pokoknya, karena gak ada robek-robek ya tuh. Kemudian juga di bagian armrest ini enak banget, karena jarang-jarang mobil-mobil setara kayak R3 ini nih di kelas dia bahkan masih ada yang gak pakai armrest. Nah ini penting banget ya guys untuk kenyamanan. Untuk di bagian door trim juga mantep nih, bener-bener kondisinya istimewa banget nih mobil ya. Kemudian untuk di bagian bawah sini juga masih bersih pastinya, dan gak ada minor-minor juga. Seat pocketnya nih paling agak kotor sedikit, masih bisa di vakum. Nah itu ya, masih enak banget pokoknya dilihat. Nah dilihat-lihat mulu gak di test drive percuma, jadi saatnya sekarang kita coba jalan pakai mobil ini. Let's go guys. Oke para leku sekalian, sekarang nih kita coba tes mundur ya. Nah ini transmisi masuk, semua masih berfungsi dengan baik, gak ada bunyi jedak-jeduk ya. Masih responsif, koplingnya juga enak banget, empuk, beneran empuk banget ini. Nah, itu dia. Jadi manualnya diesel tuh dengan bensin setahu kami agak berbeda sedikit ya, karena kayak kalau misalnya diesel tuh RPM-nya putaran mesinnya agak lebih rendah aja gitu. Dan untuk belok-belok nih ya, coba putar. Kita dekatkan. Oke. Nah, kita udah putar sampai mentok. Tidak ada indikasi kerusakan tie rod ataupun steering rack ya, atau rack steer atau apapun itulah pokoknya kaki-kaki. Nah, kemudian untuk elektrikal ya. Nah, semuanya masih berfungsi dengan baik guys, klakson. Nah, oke, sekarang kita langsung jalan aja guys. Pakai mobil manual tuh asik guys, beneran. Berasa real man use 3 pedals bet lah pokoknya. Nah, yang paling menarik yaitu harganya. Karena DP-nya tadi kita udah spill di awal bahwa DP-nya ini 5,9 juta aja. Kemudian untuk bagian case sendiri harganya masih di angka 149 juta dan masih bisa nego. Harganya bersaing di pasar dan kami nggak berani kasih harga terlalu murah. Karena kalau misalnya harga terlalu murah, kalian patut curiga guys. Karena ini ada harga, ada kualitas. Jadi, apa sih kualitas yang bisa kita kasih? Jaminan bebas tabrak, bebas banjir, kemudian juga kilometernya anti reset-resetan, dan bahkan kalian berhak mendapatkan benefit seperti garansi mesin dan transmisi selama 1-3 tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Part-part yang di cover bahkan banyak banget nilai. Mesin, transmisi, ECU, braking system, cooling system, bahkan kalau mobil kalian ada turbonya juga di cover. Jadi paten banget nggak? Paten lah. Apalagi ada yang namanya hotline 24 jam seluruh Indonesia. Jadi covernya bukan area Jabodetabek aja. Dan juga nih, kalau misalnya kalian kenapa-napa di jalan, hari apes gak ada di kalender. Bisa aja misalnya akinya tiba-tiba tekor, atau bannya bocor, atau misalnya mogok di jalan. Kalian tinggal telepon hotline-nya aja, syarat klaimnya nggak ribet. Kalian akan dapat free pengantaran bensin sampai 5 liter kalau misalnya kalian kehabisan bensin, kalau mogok ya. Terus misalnya bannya digantiin, akinya dijamperin. Bahkan kalau misalnya mogok, free towing sampai ke bengkel rekanan terdekat. Dan kalau misalnya amit-amit banget nih mobil kalian sampai harus nginep di bengkel sampai lama, ya 4 hari, 5 hari, atau 6 hari, kalian dapat mobil pengganti selama mobil kalian ada di bengkel. Jadi paten mah nggak paten lah, cuma di Allison Automobil Brody kalian mendapatkan experience beli mobil bekas rasa mobil baru. Nah mungkin segitu dulu aja guys review mengenai Suzuki R3 Diesel Hybrid 2017 manual. Sedikit info aja bahwa semua mobil varian R3 Diesel Hybrid ini nggak ada yang matic ya, adanya manual semua. Dan kalau misalnya kalian pakai Instagram atau TikTok, jangan lupa follow kita di @mobilbagusindonesia yang logonya sebiru-biru langit. Dan jangan lupa juga guys untuk selalu di like, di komen, di share ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil diesel murah meriah, irit pastinya. Dan jangan lupa untuk selalu di subscribe atau subrek. Oke? Bye-bye.